Buku Peradaban Islam versus Peradaban Asing. Sakofah Masyarakat Islam. Siapapun yang mencermati ilmu pengetahuan yang ada di masyarakat atau umat manapun akan mendapatinya terbagi menjadi dua bagian. Pertama, ilmu pengetahuan yang bersifat khusus bagi setiap masyarakat tertentu yang menggambarkan dan mengungkapkan identitas dan cara pandangnya dalam kehidupan. Kadangkala ilmu pengetahuan jenis ini bersifat khusus bagi sebagian komunitas agama atau sekte tertentu atau bagi sebagian individunya. Kedua, ilmu pengetahuan yang tidak bersifat khusus bagi umat masyarakat tertentu, komunitas atau sebagian individu. Ilmu pengetahuan jenis kedua ini bersifat universal. Umat, bangsa, dan komunitas manapun dapat mengambil dan memanfaatkannya. Ilmu pengetahuan jenis ini tidak memiliki pengaruh terhadap cara pandang akan kehidupan, gaya hidup, atau identitas peradaban tertentu. Terkait dengan jenis pertama, kita menjumpai adanya masyarakat yang bercirikan dengan sekumpulan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, mempunyai sakofah yang menjadi ciri khusus yang tidak dimiliki oleh yang lain. Setiap masyarakat memiliki sebuah akidah yang berbeda, begitu juga berbeda dalam cara pandangnya terhadap kehidupan. Setiap masyarakat pasti memiliki berbagai mafahim atau konsep pemikiran hidup, makoyis, berbagai standar, konaat, keyakinan-keyakinan, musul al-ulya, tujuan tertinggi, tujuan-tujuan besar, al-ahdaf al-kubro, dan nilai-nilai atau al-qiyam yang bersifat khusus. Unsur-unsur ini saling menyatu, kemudian membentuk sebuah konstruksi sakofah yang unik. Di sekelilingnya penuh dengan berbagai ilmu pengetahuan yang terbentuk sesuai dengan coraknya yang bersifat khusus tersebut. Sakofah ini akan tampak ketika mengkaji aspek-aspek kebahasaan, sejarah, kesusastraan, dan lainnya. Sakofah-sakofah ini akan kelihatan perbedaan perannya antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Sebagai contoh, kesusastraan Arab berbeda dengan kesusastraan Cina atau India. Demikian pula, kajian sejarah Amerika tidak sama dengan sejarah Rusia atau Jepang, begitu seterusnya. Sedangkan jenis ilmu pengetahuan yang kedua, kita jumpai dalam bentuk sebuah ilmu pengetahuan yang murni dan bebas dari nilai. Tidak berafiliasi pada agama atau umat tertentu. Ilmu ini bersifat netral, sehingga masyarakat manapun dapat mengambilnya, memanfaatkannya, atau mengambil apa yang menjadi kebutuhannya. Jenis ilmu ini tumbuh dan berkembang di salah satu masyarakat, dan bisa saja salah satu di antara ilmu-ilmu ini mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan ilmu yang lain. Tetapi hal ini bukan karena adanya hubungan dengan sebuah identitas atau kepribadian tertentu yang dimiliki oleh bangsa-bangsa tersebut. Jadi, ilmu-ilmu ini tetap bersifat universal dan tidak bersifat lokal atau terbatas. Contohnya ilmu kedokteran, fisika, kimia, matematika, geometri, astronomi, dan sejenisnya. Ilmu-ilmu ini bersifat umum dan bukan menjadi ciri khas dan milik satu umat tertentu. Tabiat kajiannya di berbagai masyarakat, ilmu ini tidak mengalami perbedaan sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan corak sebuah masyarakat ataupun perbedaan cara hidupnya. Kemajuan satu bangsa atas bangsa yang lain hanya dalam hal kajiannya, penggunaannya, dan pengembangannya saja. Ilmu-ilmu yang dipelajari, ilmu fisika, kimia, kedokteran, matematika, dan yang sejenisnya adalah ilmu-ilmu yang dipelajari oleh orang-orang barat. Sama halnya juga dipelajari oleh orang-orang Cina, India, Rusia, termasuk juga umat Islam. Mereka dapat mempelajarinya dalam satu universitas dan mempraktekannya dalam satu laboratorium. Akan tetapi mereka pasti akan berpisah kembali masing-masing dengan cara hidupnya sebagai bentuk nyata atau praktek dari sakofah khusus mereka setelah mereka keluar dari ruang kuliah atau laboratorium. Pada masa kejayaannya, umat Islam memahami perbedaan yang sangat penting di antara dua bagian ini. Buah pembedaan ini ialah adanya kontrol yang sangat ketat dalam mengambil atau mengutip ilmu pengetahuan dari umat lain. Artinya, mereka sangat membedakan antara ilmu pengetahuan yang bersifat khusus bagi suatu umat, yang kemudian menempatkannya menjadi sebuah umat yang berbeda dengan umat yang lain, dan dengan ilmu pengetahuan yang bersifat universal dan bersifat netral dari identitas khusus apapun. Dalam bagian ini, umat Islam mengambil dan memanfaatkan dari umat lain, disertai dengan partisipasinya dalam pengembangannya, sesuai dengan kadar yang dibutuhkan dan dapat mewujudkan berbagai tujuan yang sesuai dengan karakter peradaban mereka.
Terkait dengan pembagian ini, Al-Alama Ibnu Khaldun menjelaskannya kepada kita. Ia mengatakan, perlu diketahui bahwa ilmu pengetahuan yang digeluti oleh manusia dan digunakan oleh mereka di berbagai negeri, baik untuk mendapatkannya atau mempelajarinya, sesungguhnya terbagi menjadi dua bagian. Pertama, ilmu yang bersifat natural bagi manusia. Manusia mampu untuk mendapatkannya dengan akalnya. Kedua, ilmu yang bersifat nakli. Ilmu ini harus dipahami dari pemilik atau penemunya. Bagian yang pertama adalah ilmu-ilmu hikmah falsafiyah, filsafat, yakni sebuah ilmu pengetahuan yang bisa ditemukan oleh seorang manusia sebagai manusia yang memiliki akal melalui tabiat akalnya dan mampu ditemukan dalam berbagai topik masalah. Pembuktian dan cara pembelajarannya melalui kekuatan pikirannya, sehingga ia mampu memahami, mengkajinya, dan membedakan yang benar dari yang salah. Sedangkan bagian kedua adalah ilmu yang bersifat nakliyah, wada'iyah. Ilmu ini harus bersandar pada sebuah berita yang datang dari peletaknya yang syar'i. Akal tidak memiliki peran apapun kecuali menganalogikan masalah-masalah cabang dengan induknya. Sumber seluruh ilmu nakliyah adalah syara', yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang disyariatkan dari Allah dan Rasul-Nya untuk kita, serta berbagai ilmu yang dipersiapkan untuk memahami syara'. Disusul dengan ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Islam dan Al-Quran. Pembagian ilmu ini sangat banyak sekali. Seorang mukallaf wajib memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang difardukan atasnya dan seluruh umat manusia. Ilmu-ilmu ini digali dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, atau Ilhaq. Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menuturkan cabang-cabang ilmu nakliyah, diantaranya ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, fikih, usul fikih, al-aqaid, al-imaniyah, dan ilmu-ilmu yang terkait dengannya, seperti ilmu kalam, ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu bayan, dan ilmu adab. Kemudian ia mengatakan bahwa ilmu-ilmu ini bersifat khusus terkait dengan agama Islam dan umatnya. Setelah membuat klasifikasi dari masing-masing ilmu nakliyah ini, kemudian ia beralih menjelaskan rincian dari ilmu-ilmu akliyah. Ia mengatakan, adapun ilmu-ilmu akliyah yang merupakan sebuah tabiat bagi manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, maka ilmu-ilmu ini tidak bersifat khusus bagi agama tertentu. Bahkan tanpa melihat dari sisi agama, semua umat beragama sama-sama dalam hal pemahaman dan pembahasannya. Ilmu ini dimiliki oleh setiap bangsa manusia sejak masa pembangunan makhluk. Ilmu-ilmu ini disebut dengan ilmu filsafat dan ilmu hikmah, ulum al-filsafat wal al-hikmah. Ibnu Khaldun menyebutkan cabang-cabang ilmu tersebut. Ia mengatakan ilmu-ilmu ini terbagi menjadi 7 bagian. Mantik, ilmu ini merupakan bagian ilmu yang terdepan dari ilmu-ilmu yang lain. Disusul dengan at-ta'alim atau ilmu-ilmu pembelajaran, aritmatika, al-handasah atau geometri, al-hay'ah, al-musiki, at-tabiat. Setelah itu al-ilahiyat. Masing-masing ilmu tadi memiliki berbagai cabang. Di antara cabang ilmu at-tabiat adalah at-tib, kedokteran. Di antara cabang ilmu al-adad adalah ilmu al-hisab, al-faraid, al-muamalat. Dan di antara cabang ilmu al-hay'ah adalah ilmu al-aziyah, sebuah ilmu yang membicarakan tentang menghitung perjalanan bintang dan perpindahannya untuk mengetahui tempat-tempatnya. Di antara cabang ilmu ini adalah ilmu yang membicarakan bagaimana mengamati bintang berdasarkan berbagai hukum perbintangan. Ibnu Khaldun tidak cukup menyebut ilmu-ilmu tadi, namun ia membicarakan satu persatu secara khusus untuk membedakan yang mana yang dapat diterima dalam pandangan Islam dan mana yang tertolak karena bertentangan dengan Islam. Beliau membuat satu bab berjudul Ibtal al-filsafat wal fasad muntahiliha. Dalam bab itu, ia membicarakan kerusakan pandangan para filosof dalam masalah ketuhanan, sekaligus mengungkap kesalahan manhaj atau metode yang mereka tempuh serta pertentangannya dengan akidah Islam. Setelah itu, ia membuat satu bab lagi dengan judul Ibtal Sinaat An-Nujum wa Dof Madarikiha wa Fasad Goitiha. Teks-teks dari buku Muqaddimahnya Ibnu Khaldun memberikan gambaran begitu ketatnya kontrol kaum muslim dalam menyortir ilmu pengetahuan, membedakannya antara sebuah ilmu pengetahuan yang bersifat universal milik seluruh umat manusia dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang bersifat khusus bagi umat Islam, yaitu perbedaan yang terjadi antara ilmu-ilmu alam
al-ulum at-tabi'ah dan sejenisnya dengan Sakofa al-Mujtama al-Islami, Sakofa masyarakat Islam. Selain pentingnya perbedaan antara Sakofa dengan ilmu-ilmu murni yang bersifat netral, penting pula bagi para peneliti sejarah Sakofa untuk memperhatikan adanya perbedaan Sakofa dengan Sakofa al-Mujtama atau Sakofa masyarakat. Apalagi ketika membicarakan pengaruh Sakofa pada pembentukan interaksi masyarakat, atau dengan kata lain dilihat dari aspeknya dalam membentuk sebuah corak peradaban yang khas bagi masyarakat tersebut. Pentingnya pembedaan ini karena jika seseorang yang meneliti warisan pemikiran dan Sakofah yang nampak dalam satu masyarakat pada satu periode sejarah, maka kemungkinannya sangat besar untuk terjerembab dalam kesalahan dan tersesat dalam menentukan identitas masyarakat dan Sakofahnya. Penyebabnya adalah karena ketidakmampuannya untuk membedakan antara sisi yang merupakan ungkapan umum atau representasi dari al-uruf al-am, konvensi umum masyarakat tersebut, dengan sisi yang merupakan ungkapan dari sebagian individu yang menekuni kajian-kajian pemikiran dan Sakofah, yang tentunya tidak mengungkapkan konvensi umum masyarakat tersebut. Dengan kata lain, hal itu hanya ungkapan yang berasal dari sebagian kelompok yang ada dalam sebuah masyarakat, atau hanya ungkapan sebagian komunitas yang pada hakikatnya tersisih baik secara pemikiran atau perasaan. Implikasi dari jatuhnya dalam kesalahan ini dapat menghantarkan pada pernyataan yang tidak memiliki dasar yang valid terhadap masyarakat tertentu, hanya karena peneliti tersebut membaca beberapa kajian, karya tulis, atau beberapa pandangan yang terkadang mempresentasikan konvensi umum masyarakat tapi juga terkadang tidak, yang merupakan produk dari salah satu periode tertentu saja. Contohnya, apakah sekarang kita dapat menganggap bahwa setiap perkara yang lahir di Amerika Serikat, baik berupa karya tulis maupun kajian-kajian yang menampakkan berbagai pemikiran, pandangan, aliran-aliran dari berbagai sekte dan ideologi, sebagai representasi dari Sakofah masyarakat Amerika, dan selanjutnya menjadi corak peradaban atau hadoroh bagi masyarakat tersebut? Jawabannya tentu tidak. Pasalnya, tetap harus ada pandangan terhadap masyarakat Amerika itu sendiri, dalam arti apa yang membentuk pemikirannya, apa yang menggerakkan perasaannya, apa yang mengatur interaksinya, dan apa yang membuat mereka bersemangat dan bereaksi. Jika seorang peneliti benar-benar mengamati masyarakat dengan model seperti ini, sudah barang tentu ia akan mampu mengklasifikasikan pemikiran-pemikiran yang membentuk pemahaman atau mafahim, standar atau makoyis, keyakinan-keyakinan atau qanaat, dan pengatur atau pengontrol dari perilakunya, sehingga ia mampu membangun sebuah gambaran yang mempresentasikan konstruksi Sakofah dan corak peradaban tersebut yang hakiki. Sangat penting bagi seorang peneliti atau pengkaji sejarah masyarakat Islam untuk mengikuti kaidah ini tatkala mengkaji atau meneliti Sakofah atau perjalanan hadoroh masyarakat Islam. Dia harus mencari faktor real yang membuat masyarakat tersebut giat dan bereaksi. Dia harus mencari sensitivitas dan perasaan apa yang tersimpan di dalamnya, apa yang membangkitkan perhatiannya, apa yang membakar perasaannya, apa yang menggerakkan pikirannya, apa yang mendorongnya untuk memberontak, apa yang membuatnya tenang, apa yang membuatnya penuh perhatian terhadap hal itu, apa yang membuatnya tidak lagi berharga dalam kehidupannya, kepada siapa ia mau mendengar, dan kepada siapa ia memalingkan punggungnya. Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada pada seorang peneliti atau pengkaji, maka dapat dipastikan ia akan menyimpulkan dengan sebuah gambaran yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan masyarakat tersebut. Sebab ia tidak memahami urutan cabang-cabang Sakofah dan ilmu pengetahuan dalam Islam, sehingga ia menyamakan antara buku-buku akidah dengan buku-buku filsafat, antara kajian-kajian tasawuf falsafi dengan adab zuhud dalam Islam, antara kefasikan dengan gurauan atau main-main, antara fikih agama dengan pemikiran-pemikiran modern yang unggul, antara karya-karya politik syar'i dengan buku-buku politik Raja Persia atau yang lain yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, demikian seterusnya. Seorang pengkaji seperti itu tidak memiliki timbangan dan tolak ukur yang memungkinkan untuk mengetahui Sakofah yang hakiki bagi sebuah masyarakat. Bahkan terkadang terdolong oleh kecenderungan pemikiran atau fanatismenya untuk mendominasikan beberapa pembahasan atas yang lainnya, yang akhirnya akan menjauhkannya dari objektivitas. Atau terkadang berlebihan atau tenggelam terlalu dalam mengamati aspek-aspek yang terkait dengan akademisnya saja,
Ini bisa menyeretnya dengan hanya memperhatikan pada aspek-aspek tersebut dan sama sekali tidak melihat aspek lain yang ada di dalam sebuah masyarakat itu. Contohnya adalah seorang pakar sastra yang hanya memfokuskan dirinya pada karya-karya sastra dan syair yang didominasi oleh para penyair dan karya sastra yang berisi gurauan dan nyanyian. Tenggelam dalam lautan syair dan sastra jenis ini akan menuntunnya secara tidak sadar untuk membuat kesimpulan bahwa masyarakat Islam adalah sebuah masyarakat yang hidupnya hanya bermewah-mewah, bergurau, bercinta, menenun syair-syair cinta, minum-minum, dan sejenisnya. Karena itu, mengkaji sakofah sebuah masyarakat harus berangkat melalui kajian terhadap dasar konstruksinya. Saya sudah kemukakan di atas bahwa sebuah masyarakat sesungguhnya membentuk identitas dan cara hidupnya melalui pemikiran dan perasaan yang mengatur dan menggerakkan perilakunya, serta berbagai sistem yang mengatur interaksinya. Masyarakat Islam hingga menjadi sebuah masyarakat yang Islami adalah ketika ia tegak di atas dasar akidah Islam, serta berbagai sistem yang terbangun di atasnya dan yang memancar darinya. Tertatanya kaum muslim dalam masyarakat tersebut dengan pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan, dan berbagai aturan tidak lain adalah buah dari risalah Islam yang telah berhasil membangun pola pikir atau akliyah dan pola sikap atau nafsiyah yang sama sekali baru, sehingga ia mampu mempersembahkan kepada kita sebuah kepribadian Islam yang unik. Dan ini tidak lain adalah akibat pengaruh akidah Islam yang telah menjadikan kaum muslim memiliki pandangan yang baru terhadap kehidupan di dunia dan makna yang baru bagi sebuah kehidupan yang dapat diintisarikan dalam kewajiban menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Dasar inilah yang menjadi pusat kesadaran mereka, dan pusat inilah yang mendominasi pemikiran mereka hingga akhirnya mendominasi perilaku mereka dan membuat interaksi mereka di dalam masyarakat menjadi teratur. Konsep iman dan kufur memainkan peran yang sangat fundamental dalam aspek akidah, dan ini merupakan dasar pemikiran bagi seorang manusia. Sementara itu, konsep tentang halal dan haram memainkan peran yang sangat mendasar dalam kehidupan kaum muslim, masyarakat, negara, dan interaksi mereka secara keseluruhan. Atas dasar itu, semua bentuk kegiatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan sakofah sesungguhnya dibangun di atas dasar akidah Islam dan bertujuan untuk mengetahui kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran perilaku yang selalu mereka pegang dengan teguh dalam rangka menjalankan berbagai aktivitas sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Jadi, ilmu pengetahuan itu sejatinya berputar mengelilingi dua kutub yang sangat fundamental, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai sumber tempat digalinya arahan-arahan wahyu ilahi, perintah-perintahnya, dan petunjuk-petunjuknya secara umum. Seorang muslim sebagai individu membutuhkan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat agar kehidupan pribadinya terikat dengan syariat. Juga ketika berinteraksi dengan Robnya, ketika berinteraksi dengan dirinya sendiri, begitupun dalam akhlaknya, pakaiannya, dan makanannya. Sebuah keluarga juga harus mempelajari hukum-hukum tentang pernikahan, cerai, hukum yang berkaitan dengan anak, nafkah, wilayah atau perwalian, dan adab keluarga, sehingga keluarga tersebut dapat menjalankan hidupnya dengan